Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang polinomial atau dengan kata lainnya yaitu suku banyak. Jadi kalau untuk polinomial ini dia itu sama dengan bentuk persamaan linier satu variabel atau sistem persamaan linier. Dan juga persamaan kuadrat. Cuman kan kalau untuk persamaan kuadrat, sistem persamaan linear itu kan ada beberapa variabel ya. Kalau untuk suku banyak ini perbedaan dengan persamaan lainnya itu, kalau untuk persamaan linear kan pangkat tertingginya 1, persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya 2. Tapi kalau untuk suku banyak itu pangkatnya itu bisa lebih daripada 2. Dan kita lihat ini bentuk umumnya. Nah, jadi di sini an dikalikan x pangkat n tambah an kurang 1 dikalikan x pangkat n kurang 1 dan seterusnya sampai dengan a1x tambah a0. Nah, jadi di sini pangkatnya ini berurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, dengan catatan pangkatnya itu harus bilangan bulat positif. Dan A itu merupakan koefisien dan A0 sama dengan konstanta. Jadi kalau kita lihat misalnya ada sebuah persamaan atau sebuah fungsi yang memuat ada variabel, koefisien dan pangkat. Kalaupun dia pangkatnya berurutan, namun di situ dia terdapat sebuah pangkat yang bernilai negatif, sebuah pangkatnya itu bilangan bulat negatif, maka itu bukan merupakan suku banyak. Kita lihat pada contoh berikut. 5x pangkat 6 tambah 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 3. Nah, kita lihat di sini, ini pangkatnya ini semuanya itu positif. Dari 6, M3, 2 dan 1 sini kan 9x, cuma tidak ditulis. Nah, karena semua pangkatnya itu positif, maka itu merupakan suku banyak. Nah, dan kita lihat yang kedua, ini dia bukan merupakan suku banyak. Kenapa? Karena walaupun di sini ada pangkatnya, ini dia dari terbesar ke yang terkecil, namun ada bentuk pecahan. Ya, ini 1/x. 1/x ini kan itu sama saja dengan di sini ini kan sama saja dengan x pangkat minus 1. Nah, jadi ini kan pangkatnya negatif, maka ini bukan merupakan suku banyak. Jadi kita harus tahu dasar dari suku banyak. Kalau pangkatnya negatif berarti itu bukan merupakan suku banyak. Oke, kita lihat pada mencari nilai suku banyak atau menentukan nilai suku banyak. Misalnya ada sebuah fungsi yang memuat suku banyak, terus kita disuruh mencari nilainya, maka kita dapat mencari dengan dua cara, yaitu substitusi dan Horner. Ya, kita masuk pada substitusi. Kalau untuk substitusi itu kan gampang, kita tinggal memasukkan nilai sebuah variabel yang sudah diketahui ke dalam sebuah persamaan itu. Misalnya hitungan nilai suku banyak untuk nilai x yang diberikan. Yang pertama itu fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 3x kurang 5 untuk x-nya sama dengan 3. Nah, terus yang kedua, fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 10x tambah 8 untuk x-nya sama dengan 1/2. Berarti kalau dengan metode substitusi, itu kita tinggal masukkan nilainya ini yang sudah diketahui. Nah, sini untuk yang pertama kan nilai x-nya sama dengan 3. Berarti setiap variabel x ini, nah, kita gantikan dia dengan 3. Terus yang kedua ini kan nilai x-nya diketahui sama dengan 1/2. Berarti setiap variabel x ini kita gantikan dengan 1/2. Nah, sampai sini paham? Kita lihat untuk nomor yang pertama. Tadi dibilangkan setiap nilai x itu, setiap variabel x ini kita gantikan dengan nilainya yaitu 3. Sehingga yang tadinya x pangkat 3, x pangkat 2, dan 3x berarti menjadi 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, dan 3 dikalikan dengan 3. Sehingga kalau
Ini kan berarti ini sama dengan 3 pangkat 3 yaitu 27. Nah, di 27 dijumlahkan lagi dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan 9. Nah, terus 3 dikalikan 3 juga sama dengan 9. Nah, dikurangi dengan 5. Nah, 27 tambah 9 berarti kan 36. 36 tambah 4 berarti kan 40. Kan 9 kurang 5 kan 4. Sehingga hasilnya itu 40. Sekarang kita lihat di soal yang kedua. Berarti di sini 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 10x tambah 8. Nilai x-nya itu sama dengan 1/2. 1/2 berarti kita gantikan variabel x semuanya ini dengan 1/2. Sehingga yang tadinya 2x pangkat 3 jadinya 2 dikalikan dengan 1/2 dipangkatkan dengan 3. Ya, ini harus area kurung. Terus kita selesaikan pangkatnya. 2 dikalikan dengan 1/2 dipangkatkan 3 berarti baik 1 maupun 2 itu harus dipangkatkan dengan 3. 1 pangkat 3 itu kan tetap 1, 2 pangkat 3 itu berarti 8. Kurang 5 dikalikan dengan 1/2. Berarti 1/2 dipangkatkan 2 itu 1/4. Nah, terus 10 dikali dengan 1/2 berarti 10 kali 1. Ini 10 kali 1 10, 10 bagi 2 5. Berarti di sini 5. 5 dijumlahkan saja langsung dengan 8 berarti di sini 13. Berarti 2 dikalikan 1/8 berarti 2/8. 5 dikalikan 1/4 5/4 tambah 13. Nah, sekarang ini kan 2/8, ini 5/4. Ini penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu. Dan ternyata ini 2/8, kita bisa sederhanakan dia. Kalau sederhanakan itu berarti baik 2 maupun 8 kita bagikan dengan satu angka yang sama. Jadi kita cari satu angka yang sama, sebuah angka yang dapat dibagi dengan 2 maupun 8. 2 kalau paling 2 dibagi 2 ya. Ya di sini 2 dibagi 2 saja. 2 bagi 2 sama dengan 1. 8 bagi 2 itu 4. Nah, sehingga hasilnya di sini kan berarti 1/4 kurang 5/4 ditambah dengan 13. Nah, karena sudah penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung saja 1 kurang 5 berarti kan minus 4. Nah, minus 4 dibagikan dengan 4 tambah dengan 13. Nah, min 4 bagi 4 berarti kan minus 1. Minus 1 ditambah dengan 13. Minus 1 tambah 13 itu ya, berarti kan 13 dikurangi dengan 1. Sehingga hasilnya itu ya ini dengan 12. Iya. Jadi itu beberapa contoh tentang substitusi dalam mencari nilai suku banyak. Nah, sekarang nanti kita gunakan dua soal ini untuk menentukan nilai suku banyak dengan cara Horner. Kalau untuk Horner ini kita mengambil nilai koefisien dan nilai konstanta saja beserta dengan nilai K. Nah, nilai K ini sama dengan nilai X kalau untuk substitusi. Jadi kalau diketahui nilai X-nya sama dengan 3, berarti ini merupakan nilai K-nya pada Horner. Jadi kita ambil nilai A, B, C, dan D. Untuk lebih jelas kita lihat pada contoh berikut. Kalau untuk metode Horner, kita itu nanti metodenya seperti ini. Ya, kita buat dua buah garis secara vertikal dan horizontal. Terus di sini kan
Untuk di Horner tadi dibilang itu kita mengambil koefisiennya saja beserta konstanta. Nah, ini kan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah 3X. Untuk koefisien A, ini kan 1 ya, cuman tidak ditulis. Untuk B juga 1. Untuk C ini kan 3. Nah, dan D-nya ini minus 5. Nah, nilai K-nya itu ya ini 3. Sehingga nilai K kita taruh di sini. Ya. Terus nilai A kita masukkan juga, nilai B, nilai C. Sabar dulu. Nilai A kan 1, nilai B 1, nilai C-nya itu 3, nilai D itu sama dengan minus 5. Iya. Kita mulai langsung saja. Untuk di sini tanda kali ya. Di sini kita nanti kalikan 3, nanti kita kalikan area di bawah garis horizontal ini sampai dengan hasil dari, kalau hasil dari nilai D dijumlahkan nanti dengan hasil yang di sini, berarti di start penyelesaian sampai di sini. Kita mulai 1 tambah. Di sini tidak ada 0, berarti di sini kita turunkan 1. Nah, terus nanti 3 ini dikalikan dengan 1 ini, kan 3, berarti nanti hasil kali itu kita taruh di sini. Terus 1 tambah 3 hasilnya 4. Terus 3 juga dikalikan dengan 4 sama dengan 12. Berarti di sini kalau dijumlahkan hasilnya itu 15. Terus 3 dikalikan dengan 15. Kita taruh hasilnya di sini di bawah nilai D. Berarti 45. Nah, kalau dijumlahkan itu hasilnya itu 40. Nah, ini kalau kita, ini sudah hasilnya ini. Kalau kita lihat pada cara substitusi itu kan hasilnya 40 juga. Berarti baik metode substitusi maupun Horner dengan soal yang sama, kita mencari nilai suku banyak itu hasilnya sama. Jadi walaupun beda caranya tetapi hasilnya sama. Oke, kita lihat di soal yang kedua itu berarti di sini kita buat 2 buah garis. Terus di sini kita taruh 1/2. Kita buatnya 1/2. Terus kita masukkan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Berarti nilai A-nya itu 2, nilai B-nya itu minus 5, nilai C-nya itu 10, nilai D-nya itu 8. Nah, terus kita di sini kita jumlahkan nanti. Nah, di sini kita kalikan. Kita turunkan 2 di bawah sini. Terus 2 dikalikan 1/2, berarti kan 2/2, hasilnya 1. Nah, minus 5 ditambah 1 berarti negatif 4. Minus 5 itu tambah 1 sama dengan itu 1 ini dikurangi dengan 5. Ini karena minus ya, jadi 1 kurang 5 sama dengan minus 4. Makanya ditaruh di sini minus 4. Terus minus 4 itu dikalikan dengan 1/2. Itu berarti minus 4 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya itu kan negatif 2. Nah, sekarang 10 kurang 10 tambah minus 2 itu berarti 10 kurang 8. 10 kurang 2 hasilnya 8. Terus di sini 8 dikalikan dengan 1/2. Berarti itu sama saja dengan 8 dibagi dengan 2.
Nah, hasilnya itu kan 4. Terus 8 ditambah dengan 4 berarti itu hasilnya 12. Ini merupakan hasil akhirnya dari cara Horner. Jadi hasil penjumlahan terakhir itu hasil penjumlahan antara nilai konstanta dengan hasil kali itu merupakan hasil akhir. Jadi ini hasilnya 12 dibandingkan dengan substitusi juga tadi itu hasilnya 12. Jadi itu saja untuk suku banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.